Ustaz. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Ya, ini bersama dengan jamaah Aliansi rombongan Santri Sejabodetabek. Sejabodetabek ya. Banyak yang belum datang. Oke. Kita mendukung aksi yang dilaksanakan oleh teman-teman Pati atas rancangan undang-undang perampasan aset. Sepenuhnya kita mendukung. Dan ini urgensi yang harus secepatnya disahkan. Terima kasih. Lalu ada pesan sendiri untuk warga yang melakukan aksi di hari ini depan gedung DPR? Bisa dipastikan sekarang yang hadir kami pastikan adalah orang-orang yang murni lillahi ta'ala niat berjuang tanpa ada embel-embel apapun, termasuk aliansi santri, teman-teman dari Pati dan lain sebagainya. Barakallah. Terima kasih Ustaz. Akhir-akhir ini memang lagi ramai ya tentang korupsi, tertangkapnya orang-orang yang punya ternyata simpanan-simpanan uang dan sebagainya. Tapi seperti yang kita semua sudah tahu, itu bukan satu tindakan yang organik sebetulnya ya. Itu tindakan-tindakan yang terkait dengan kepentingan-kepentingan sebagian orang juga dan sebagainya. Bukan berarti kita tidak setuju ditangkap, kita sangat setuju dan kita sangat senang bahwa itu akhirnya terungkap gitu. Tapi menurut kita, kesenangan kita bahwa itu terungkap hari ini tuh tidak ada apa-apanya dibanding harapan kita bahwa ke depannya hal seperti itu terungkap secara organik dan tidak terjadi lagi dengan adanya sistem-sistem yang lebih solid dan lebih menyeluruh gitu ya. Karena ketika instrumen-instrumen negara sudah digunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan kepentingan-kepentingannya, maka itu udah bukan lagi one in a million, tapi itu udah menjadi majority dari cases bisa jadi ketika di core sistemnya itu sendiri udah terserang penyakit korupsi gitu kan. Jadi sebetulnya itu sih yang kita harapkan. Kita tidak ingin pertunjukan tangkap tangan terus-terusan yang sudah direncanakan. Kita inginnya betul-betul organik, memang menangkap semua yang melakukan korupsi dan disiapkan mekanisme supaya organ-organ ini setidaknya bersih gitu. Dengar baik-baik, gaji kalian cair rapi setiap bulan dari keringat rakyat yang hidupnya makin tercekik. Kalian duduk nyaman di ruangan ber-AC, rapat tak berguna, pidato kosong kumangka, sementara rakyat di luar menderita dan kalian pura-pura tuli. Kalian dibayar oleh petani yang kelaparan, buruh yang diperas, nelayan yang bertaruh nyawa tinkrok, bukan untuk jadi pejabat malas dan rakus. Jika jabatan hanya jadi tameng untuk lari dari tanggung jawab, kalian bukan pemimpin. Hebat kalian. Rakyat dipaksa diet BBM, disuruh WFH, dilarang jalan demi efisiensi nasional. Tapi lihat garasi kalian, mobil dinas miliaran tetap bergulir gagah pakai pajak kami. Kenapa ikat pinggang hanya menjerat perut rakyat? Dan perut kalian makin buncit memakan subsidi? Jangan ajarkan kami prihatin kalau kalian sendiri masih mabuk kemewahan. Tentu saya selalu prioritaskan keamanan dari tentu saya tidak apa dan sebagainya, dan mempelajari dari yang sudah polisi sepertinya tidak bisa kita percaya untuk menjaga keamanan teman-teman saya gitu, sehingga kita akan melihat situasi seperti apa. Kalau terlihat sudah tidak aman, saya akan menggunakan keamanan teman-teman saya. Boleh diceritakan sedikit ada diceritakan sedikit Yang sebelum kita berkumpul jadi sebetulnya seperti sebelumnya juga kita kan dihadang ya Pak, tidak boleh lewat dan sebagainya. Terus kemudian sebelumnya ketika sedang berbicara dengan Pak Pres, kebetulan ada salah satu polisi Pak Yobi ini tiba-tiba ngomong ke supir kita, jadi supir mokom kita, driver mokom kita untuk disuruh putar balik dengan dibentak-bentak sampai driver kita shock gitu ya. Jadi kita kan juga nggak enak sama beliau yang sudah mengantar kita jadi opsi malah dibentak-bentak, dan saya sudah bentuk mau tidak berhadir. Rumah sakit. Saya yang akan memandu anak-anak saya. Anda diam. Anda diam.
mereka. Saya akan suruh mereka terobos sekarang.